Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya, Pak Nikolas. Sekarang kita masuk ke pembelajaran agama kelas 4. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya minta kalian untuk mengambil buku ini. Jangan lupa diambil, maka kita akan menggunakannya nanti. Anak-anak, ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menceritakan pengalaman berdoa secara pribadi. Yang kedua, menunjukkan sikap santun saat mendoakan saudara ataupun teman. Yang ketiga, menceritakan upacara syukur dalam agama Yahudi menurut kitab suci, terutama melalui tokoh-tokoh perjanjian lama. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa pembuka dulu, semua mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau selalu menyertai dan melindungi kami setiap hari. Ya Bapa, bantulah kami untuk semakin bersyukur terhadap pemberian-Mu pada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, marilah kita buka buku cetak kita halaman 59 sampai dengan 60. Nah, di situ ada seorang kisah, Tuhan datang menolong aku. Silahkan dibaca, ini kisahnya bagus sekali sebagai bahan refleksi kita, bahan permenungan kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya ceritakan secara singkat saja, jadi ada seorang bapak yang percaya bahwa Tuhan akan menolongnya langsung dari surga. Jadi ketika ada banjir bandang di tempat si bapak ini, dia tetap percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Tapi akhirnya apa? Akhirnya bapak ini meninggal karena kelelap. Bukan, bahasa bagusnya adalah bapak ini tidak bisa berenang, maka dia tenggelam akhirnya karena dia tidak bisa berenang. Padahal bantuan sudah datang seperti truk, seperti perahu karet, seperti helikopter, tetapi tetap saja bapak ini percaya kalau Tuhan akan langsung menolong dirinya. Akhirnya apa? Sampai di akhirat, sampai di bertemu dengan Tuhan, bapak ini protes ke Tuhan. Tuhan, saya ini sudah rajin berdoa, sudah mengikuti semua kehendak-Mu, tapi kenapa Engkau tidak menolong aku? Nah, Tuhan menjawab, kata siapa saya tidak menolong kamu? Coba deh, saya sudah menolong kamu dengan truk, saya sudah menolong kamu dengan perahu karet, saya sudah menolong kamu dengan helikopter, tapi kamu menolak bantuan saya. Nah, anak-anak, di sini bisa jadi refleksi kita kalau Tuhan itu tidak secara langsung terang-terangan bahwa dia akan menolong kita. Jadi muncullah Tuhan itu, lalu akan menolong kita. Bukan, tapi Tuhan akan menolong kita melalui orang lain. Contohnya saja dalam cerita ini seperti orang yang membawa truk itu membantu si bapak untuk dievakuasi dari rumahnya. Lalu perahu karet ini juga pertolongan dari Tuhan. Si bapak ini sudah terjebak, lalu perahu karet datang, tapi si bapak tetap menolak, dan yang terakhir adalah helikopter. Helikopter datang, tapi si bapak juga menolak. Semua bantuan itu padahal dari Tuhan. Nah, anak-anak, artinya apa? Tuhan mengharapkan kita membantu sesama, bukan cuma sesama kita, saudara kita, tapi semuanya di sekitar kita. Tuhan mengharapkan kita untuk membantu sesama kita. Mungkin yang ikut pelajaran saya kelas 3 pada ingat, atau kelas 3 kalau saya tidak salah. Jadi, sesama kita adalah siapa? Semua orang adalah sesama kita. Jadi, sebaiknya kita menolong orang yang kesusahan di sekitar kita. Nah, anak-anak, di dalam buku ini juga terdapat berbagai macam ungkapan syukur. Ada 2 tokoh di sini yang diangkat. Yang pertama adalah Musa dan Daud.
Di Perjanjian Lama ada dua tokoh yang mengucapkan syukur karena Allah selalu menyertai bangsa Israel. Yang pertama adalah Daud dan yang kedua adalah Musa. Daud mengucapkan syukur dengan cara membuat nyanyi-nyanyian yang bisa kita lihat di kitab Mazmur. Itu adalah kitab Mazmur yang berisi tentang puji-pujian kepada Allah. Itu dibuat oleh Daud. Konon katanya seperti itu. Daud mengibaratkan Allah sebagai penggembala domba. Ini bukan domba ya, tapi domba. Penggembala domba yang baik. Kenapa? Karena penggembala domba itu selalu menjaga, merawat, dan memenuhi segala kebutuhan domba-dombanya. Daud pun menggambarkan Allah juga demikian. Allah akan menjaga kita, merawat kita, memenuhi segala kebutuhan umatnya. Dan ini juga tidak bisa dilepaskan dari Daud sendiri. Daud yang masa kecilnya adalah seorang penggembala domba dan mengibaratkan Allah adalah sebagai penggembala domba. Lalu ungkapan syukur Musa dan Daud. Ini kita sekarang masuk ke Musa. Musa mengucapkan syukur kepada Allah. Tentunya Musa juga mengucapkan syukur kepada Allah. Sebenarnya ucapan syukur Musa ini adalah ungkapan iman bangsa Israel kepada Allah yang selalu menyertai mereka dari perbudakan Mesir sampai ke tanah terjanji. Kita bisa lihat itu di buku halaman 61 sampai dengan 63. Semuanya itu ada. Nah, ini dia. Ucapan syukur bangsa Israel. Bangsa Israel juga mengucapkan syukur kepada Allah dengan memperingati Hari Raya Paskah. Berbeda ya Hari Raya Paskah kita dengan Hari Raya Paskah bangsa Yahudi itu beda. Hari Raya Paskah bagi bangsa Yahudi adalah mengenang pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan perjalanan menuju ke tanah terjanji. Jadi mereka itu dari perbudakan Mesir sampai dengan tanah terjanji itu diperingati dengan Hari Raya Paskah. Bagaimana caranya memperingati hari itu? Tata cara Hari Raya Paskah adalah memakan daging domba ataupun kambing yang telah dipersiapkan sebelumnya. Silakan lihat di buku halaman 62 sampai 63. Di situ ada tata caranya. Jadi daging disiapkan dahulu, lalu daging tersebut dimakan bersama roti taberagi dan sayuran pahit. Kita harus makan daging dan sayuran pahit dan roti taberagi itu secara terburu-buru. Itulah Hari Raya Paskah menurut orang Yahudi. Sebenarnya ada lagi. Di sini harus memegang tongkat dan lain sebagainya. Kesimpulan. Orang bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang selalu melihat segala pengalaman hidupnya, entah suka dan duka dalam terang penyertaan Tuhan. Namun, kadang-kadang kita tidak tahu bersyukur kepada Tuhan atas pertolongannya. Kita seperti laki-laki yang menolak segala macam bantuan dari Tuhan sendiri. Seperti cerita yang di awal. Jadi, kita lihat nih, Tuhan itu membantu kita dengan berbagai macam cara. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu bahwa itu adalah bantuan dari Tuhan. Kita dapat belajar dari Musa yang mengungkapkan rasa syukur atas penyertaan Allah selama perbudakan, penganiayaan, dan penjajahan bangsa Israel menuju tanah terjanji. Secara gampangnya gini, Musa ini mengucapkan syukur kepada Allah dengan cara bernyanyi, seperti di halaman 61 buku cetak kalian. Nah, Musa kenapa mengucapkan syukur ini? Karena Allah itu selalu menyertai bangsa Israel selama di perbudakan, penganiayaan, dan penjajahan bangsa Israel menuju ke tanah terjanji. Jadi Allah selalu menyertai mereka dari perbudakan di Mesir sampai dengan tanah terjanji. Mengungkapkan syukur yang sama disampaikan oleh Daud lewat Mazmur ataupun lagu-lagu pujian. Kita bisa lihat di Alkitab ada Mazmur, ya itulah puji-pujian untuk Allah. Allah digambarkan sebagai gembala yang selalu setia mendampingi orang Israel dalam seluruh perjuangan hidupnya.
ungkapan syukur orang Israel ini selalu dirayakan dalam Paskah Yahudi. Jadi orang Israel itu selalu mengungkapkan syukur dengan hari raya Paskah orang Yahudi. Perayaan Paskah merupakan peristiwa mengenang kembali pembebasan bangsa Israel di Mesir. Ungkapan syukur itu dilakukan dalam perjamuan makan Paskah, terdiri dari perjamuan makan daging domba yang telah dipersiapkan menurut peraturan Tuhan. Daging tersebut dimakan dengan roti tak beragi dan sayuran pahit. Cara memakannya adalah dengan terburu-buru. Lalu, marilah kita menjawab soal evaluasi. Ini tidak usah dikumpul ya anak-anak, saya hanya membantu menjawab saja. Marilah kita buka soal evaluasi, halaman 65 sampai dengan 66. Soal pertama, ciptaan yang paling mulia dan paling luhur adalah manusia, tentunya anak-anak. Lalu balasan utama Musa bersyukur. Lalu alasan utama Musa bersyukur kepada Tuhan karena Allah menyertai perjalanan bangsa Israel. Lalu lagu pujian Daud dimuat dalam kitab Mazmur. Daud menggambarkan Allah sebagai gembala karena Daud dulunya adalah seorang penggembala domba. Peristiwa pembebasan orang Israel dari perbudakan bangsa Mesir dirayakan dalam perayaan Paskah. Orang yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir adalah Musa ya. Ungkapan syukur Musa sebenarnya ungkapan iman bangsa Israel. Pekerjaan Daud sebelum menjadi raja adalah mengembala domba. Perjamuan Paskah terdiri dari perjamuan makan daging domba ataupun kambing. Pertolongan Tuhan dapat kita terima lewat pertolongan dari orang lain, orang tua, dan saudara kita. Mengapa Musa mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan? Karena Allah selalu menyertai bangsa Israel dari perbudakan di Mesir sampai menuju tanah terjanji. Mengapa Allah digambarkan oleh Daud sebagai gembala? Karena Allah setia mendampingi bangsa Israel dalam perjalanan hidupnya. Bagaimana ungkapan syukur yang dapat kita lakukan kepada Allah? Dengan cara berdoa, berbuat baik kepada sesama. Jadi ada dua, bisa berdoa dan bisa berbuat baik kepada sesama. Sebenarnya masih banyak lagi anak-anak. Bagaimana cara mengungkapkan rasa syukur itu? Contohnya dengan patuh kepada orang tua, lalu patuh kepada guru, dan lain sebagainya. Jelaskan tata cara makan Paskah orang Yahudi. Jadi, daging domba ataupun kambing dimakan bersama dengan roti tak beragi, sayuran pahit, lalu mereka harus makan daging dan semuanya itu dengan cara terburu-buru. Seperti itu anak-anak. Soal evaluasi, penugasan. Penugasan sudah ada di Edmodo, silahkan dilihat. Saya juga masih menunggu penugasan yang masih belum dikumpulkan, ayo segera dikerjakan daripada menumpuk. Sekarang kita ke doa penutup, semua mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, berkatilah kami agar dapat selalu menyadari pertolongan-Mu pada kami. Bantulah kami untuk semakin setia kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa semuanya. Dadah.